Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 dengan anggota Antin Surprihatin, Dwi Noviani, Eni Asrul Hizah, Eka Chandrawati, dan Tina Kalinda. Kami dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Kami di sini akan menyampaikan materi organik tentang alkaloid. Yang akan kami bahas adalah antara lain definisi alkaloid, sumber senyawa alkaloid, struktur alkaloid, sifat alkaloid, klasifikasi secara umum, dan juga manfaat dari alkaloid. Yang pertama adalah kita bahas definisi ya. Jadi, kata alkaloid diusulkan tahun 1818 oleh K.F. Nisner, apoteker dari Jerman. Kata alkaloid berasal dari kata alkali yang menyeratkan kebasaan dan alkali mengacu pada basa dalam bahasa Arab, dan akhiran oid berarti seperti dari bahasa Yunani. Definisi alkaloid berubah secara signifikan selama bertahun-tahun loh, karena lebih banyak alkaloid telah dijelaskan secara struktural dan sumber alkaloid telah meluas. Kita bahas materi yang pertama ya. Jadi definisi yang pertama adalah awalnya alkaloid hanya ditemukan dari tanaman tingkat tinggi yang menunjukkan aktivitas biologis yang kuat. Akibatnya, saat itu alkaloid didefinisikan komponen tanaman yang menunjukkan sifat dasar dan efek biologis yang kuat. Definisi ini tidak mungkin lagi untuk alkaloid, karena alkaloid diperoleh dari sumber alam yang sangat luas, tidak hanya dari tumbuhan. Contohnya, hidroksidanida diisolasi dari kupu-kupu jantan dari genus Danaid. Definisi selanjutnya yaitu alkaloid tidak terbatas pada produk alami yang bersifat basah. Misalnya, kolsifin diisolasi dari Colchicum autumnale. Tidak bersifat basah karena atom nitrogen dalam molekul termasuk dalam kelompok karbida netral. Dan secara biosintesis, senyawa ini juga digolongkan sebagai alkaloid. Kemudian definisi selanjutnya adalah tidak tepat untuk memasukkan keberadaan aktivitas biologis dalam definisi untuk alkaloid. Beberapa tahun lalu, ditunjukkan bahwa sekitar 75% alkaloid yang diketahui tidak pernah diuji dalam aktivitas biologis. Kemudian, alkaloid selalu merupakan senyawa yang diisolasi dari alam. Namun, definisi ini masih kurang cocok karena senyawa alkaloid dapat disintesis di laboratorium. Contohnya, metamfetamin dibuat dengan mereduksi efedrin. Jadi, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, definisi tepat alkaloid agak tidak jelas. Itu sesuai untuk kelompok metabolit yang tersedia secara luas dan beragam secara struktural. Dapat dikatakan bahwa alkaloid adalah senyawa yang mengandung nitrogen secara alami. Selanjutnya yaitu sumber senyawa alkaloid. Ternyata ada banyak loh sumber senyawa alkaloid. Jadi beberapa diantaranya adalah yang pertama ada serotonin. Serotonin dan histamin adalah alkaloid diisolasi dari kaktus peyote. Ini struktur serotonin ya teman-teman, terdapat atom nitrogen di dalam strukturnya, dan ini adalah struktur histamin. Kemudian yang kedua, alkaloid kafein yang berasal dari teh dan kopi. Berikut adalah struktur dari kafein. Kemudian alkaloid biotin dari jagung. Ini adalah struktur dari alkaloid biotin ya. Selanjutnya, jadi alkaloid itu tidak hanya dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Kita sebagai manusia juga menghasilkan alkaloid loh.
Sebagai contoh, jika terus-menerus memproduksi alkaloid seperti aldota atau 3,4 dihidroksi fenilalanin, adrenalin, dan juga serotonin. Berikut adalah struktur dari L-DOPA atau 3,4 dihidroksi fenilalanin, dan berikut adalah struktur dari adrenalin. Jadi jika R-nya adalah berupa metil atau CH3, R-nya di sini CH3 berarti dia adrenalin. Sedangkan jika R-nya adalah hidrogen, maka dia adalah noradrenalin. Kemudian ada struktur dari alkaloid. Jadi di sini ada beberapa struktur dari alkaloid, yaitu yang pertama ada nikotin. Ini biasanya terdapat dalam rokok ya. Dan juga ada morfin. Jadi morfin jika R-nya adalah hidrogen, maka dia merupakan morfin. Sedangkan jika R-nya adalah berupa CO, CH3 atau membentuk gugus ester di R-nya ini, maka dia adalah heroin. Kemudian berikutnya ada ephedrine dan methamphetamine. Ephedrine jika R-nya adalah berupa OH. Sedangkan jika R-nya berupa hidrogen, maka dia termasuk dalam methamphetamine. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat alkaloid. Jadi, secara umum alkaloid itu memiliki bentuk seperti kristal yang halus dan tidak berwarna. Karena itu tidak mudah menguap dan tidak mudah larut dalam air, hingga dapat larut dalam pelarut organik. Namun sifat-sifat yang lain diantaranya, yang pertama, umumnya mempunyai rasa yang pahit. Yang kedua, memiliki efek fisiologis dan juga aktif secara optik, dapat membentuk endapan dengan larutan asam fosfat, kemudian asam fosfolipidat, serta asam sitrat dan kalium merkuri. Sifat yang keempat yaitu alkaloid bebas dari zat basa karena adanya pasangan elektron bebas garam pada atomnya. Alkaloid berbentuk cair dan kebanyakan tidak berwarna. Kemudian dalam tumbuhan, alkaloid berada dalam bentuk bebas, dalam bentuk N-oksida, dan dalam bentuk garamnya. Alkaloid dalam bentuk bebas tidak larut dalam air, tetapi larut dalam kloroform, ester, dan pelarut organik lainnya yang bersifat relatif nonpolar. Alkaloid dalam bentuk garamnya mudah larut dalam air. Contohnya, di sini HCl lebih larut dalam air daripada bentuk basanya. Oke teman-teman, tadi paparan tentang sifat alkaloid ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi alkaloid. Jadi ada beberapa klasifikasi dari alkaloid atau cara untuk mengklasifikasikan alkaloid. Jadi cara yang pertama adalah dengan struktur kimia. Alkaloid disusun berdasarkan nukleus heterosiklik yang umum dan tipikal seperti isoquinolin, indol, quinolon, quinazolin, pyrrolizidin, dan alkaloid propan. Kemudian adalah menurut taksonomi. Dapat diklasifikasikan berdasarkan famili tumbuhan seperti Amarylida CE, Solana CE, dan alkaloid Ruta CE, atau berdasarkan pada genus seperti alkaloid Metaranthus. Kemudian klasifikasi berdasarkan biosintesis. Contohnya hiosiamin dan scopolamin yang diisolasi dari Scopolia sp yang termasuk dalam golongan Solana CE dapat didiskusikan pada bagian yang sama dengan kokain yang diisolasi dari erythroxylon atau erythroxyla CE. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas banyak ya tentang alkaloid, mulai dari
definisi, sifat, cara mengklasifikasikan. Kemudian sekarang kita akan mengetahui berbagai manfaat dari alkaloid. Jadi yang pertama, penggunaan tanaman untuk menyediakan zat warna untuk anyaman kain. Misalnya, nila dianggap sebagai salah satu pewarna tanaman tertua. Indigo membentuk kerangka alkaloid disindol dan disintesis dari triptofan. Ini adalah struktur dari indigo ya teman-teman. Jadi indigo ini adalah zat warna alami dari tumbuhan. Jadi R-nya, R pada strukturnya merupakan hidrogen, maka dia adalah indigo. Kemudian ada decatonhonium, senyawa sintesis yang didasarkan pada struktur kimia DPC, sebelumnya digunakan sebagai pelemas otot dalam operasi. Berikut adalah struktur dari DPC. Rumit ya teman-teman. Kemudian ada reserpin. Reserpin adalah salah satu alkaloid indol monoterpen tipikal dan telah digunakan sebagai obat antipsikotik dan antihipertensi. Nah, berikut adalah struktur dari reserpin. Oke, gimana teman-teman materinya? Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.